Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan saya Bu Sylvia Azizah bersama rekan saya Pak Martin Hamonangan Napitupulu. Pada pertemuan kali ini, kami bertugas menjadi guru pembimbing. Topik pertama mengenai media dan pembelajaran. Sudahkah kalian tahu apa itu media dan pembelajaran? Jika belum, saya akan menjelaskan mengenai media dan pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang berarti pengantar atau perantara. Pengertian media dalam konteks pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan instruksional dari sumber kepada penerima agar tercapainya proses pembelajaran. Media dapat berupa alat, saluran, atau perangkat yang dapat dimanipulasi, didengar, dilihat, atau dibaca beserta instrumen yang digunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian, pengertian dari pembelajaran adalah suatu proses yang dapat merubah kepribadian manusia berkaitan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan. Izin bertanya Bu, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Baik, terima kasih Salsabila atas pertanyaannya. Sekarang, kita akan masuk pada topik media pembelajaran. Setelah tadi dijelaskan mengenai pengertian dari media dan pembelajaran, selanjutnya yaitu pengertian dari media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah setiap benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengajar, serta dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari pendidik kepada peserta didik, seperti sebuah gambar, grafik, audio, atau tayangan video. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Martin mengenai tujuan dari media pembelajaran. Tujuan dari media dan pembelajaran ada 4 poin. Yang pertama adalah meningkatkan minat peserta didik terhadap proses belajar mengajar. Kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga, menghadirkan variasi dan daya tarik dalam metode mengajar. Lalu yang terakhir adalah mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ibu Sylvia. Izin bertanya satu lagi Bu, aspek apa saja yang mendukung media pembelajaran Bu? Baik, terima kasih Salsabila atas pertanyaannya. Benar, media pembelajaran ini tentu memiliki aspek-aspek penting yang ada di dalam penggunaan media pembelajaran dapat berupa pemahaman terhadap jenis dan fungsi media, kriteria pemilihan media, keterampilan saat membuat dan menggunakan media, serta kemampuan seseorang untuk mengukur keefektifan penggunaan media dalam proses belajar mengajar. Jadi, penggunaan media pembelajaran juga harus ditentukan dengan aspek yang sesuai bergantung pada mata pelajaran atau mata kuliah, topik pembahasan, dan juga gaya belajar dari peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Martin mengenai bentuk media serta peran dan manfaat media pembelajaran. Ketika ditanya mengenai bentuk dari media, akan ada banyak jawaban. Di antaranya adalah media cetak, media elektronik, lalu media yang erat dengan audio visual. Contoh media cetak seperti koran, majalah, dan lainnya. Media elektronik ada televisi, telepon, radio, dan lainnya. Media audiovisual itu ada seperti iklan, video klip, dan lainnya. Media ini bertujuan mengirimkan pesan dan informasi. Jika dikaitkan ke dalam pembelajaran, media ini bisa memfasilitasi pemahaman siswa dan mendukung tujuan pembelajaran. Ya, media pembelajaran memiliki peran dan manfaat. Peran media pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran sangat penting karena memudahkan guru dalam menjelaskan materi dan peserta didik dalam memahaminya. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran di sekolah harus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara efektif. Lalu, ada beberapa manfaat media pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah memberikan kemudahan dalam memahami konsep, prinsip, dan keterampilan melalui penggunaan media yang sesuai dengan materi pelajaran. Lalu yang kedua adalah memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan sikap dan keterampilan dalam teknologi
agar peserta didik tertarik untuk menggunakan media tersebut. Dengan kemajuan teknologi, terdapat berbagai opsi media interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran, dan guru perlu mampu mengembangkan dan menggunakan media tersebut sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain itu, perkembangan hardware dan software teknologi pembelajaran juga dapat diikuti dan dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dalam memilih alat sebagai media pembelajaran, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti tujuan dibuatnya media, orang yang menggunakan alat tersebut, peserta yang dituju, dan keefektifan media yang dipakai. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat Bapak jelaskan dan Ibu Sylvia jelaskan mengenai media pembelajaran. Apakah Salsa dapat memahaminya? Sudah dapat dipahami, Pak, Bu. Terima kasih telah menyimak penjelasan materi mengenai media pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.